Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justin. Hari ini saya akan membahas tentang security and protection. Nah, materi ini saya akan membahas tentang pentingnya keamanan sistem komputer. Dalam banyak aplikasi modern, keamanan sistem merupakan aspek yang sangat krusial. Sistem komputasi seringkali menyimpan data yang bernilai tinggi, seperti data gaji dan keuangan, informasi operasi perusahaan, data pelanggan, dan identitas pribadi. Data tersebut menjadi target menarik bagi pencuri data, pesaing tidak jujur, penyerang yang ingin keuntungan finansial pun maupun reputasi. Selain data, sumber daya komputasi itu sendiri sangat bernilai, misalnya digunakan untuk penambangan kripto, mengirim spam, melancarkan serangan ke sistem lain secara anonim. Pada case ini, kehilangan atau kerusakan data, baik sengaja maupun tidak, dapat mengganggu operasinya organisasi secara serius. Konsep dasar keamanan sistem adalah sistem dikatakan aman jika sumber dayanya digunakan dan aksesnya sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam segala kondisi. Namun, keamanan total tidak mungkin dicapai. Selalu ada potensi celah yang rentan. Oleh karena itu, tujuan keamanan sistem adalah membuat pelanggaran keamanan jarang terjadi, meningkatkan biaya dan kesulitan bagi penyerang, mengurangi dampak jika pelanggaran terjadi. Jenis pelanggaran yang keamanan seperti tidak disengaja, misalnya kesalahpenggunaan, disengaja atau jahat dilakukan untuk oleh penyerang. Secara umum, pelanggaran keamanan dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Pelanggaran kerahasiaan adalah pelanggaran ketika data dibaca atau dicuri tanpa izin. Contohnya pencurian data kartu kredit, kebocoran identitas pribadi, pencurian film atau dokumen yang belum dilitas. Jenis pelanggaran ini sering terjadi tujuan utama penyerang, memberikan keuntungan finansial langsung, menyebabkan kerugian reputasi bagi institusi korban. Pelanggaran integritas adalah perubahan data tanpa izin. Contohnya mengubah catatan keuangan, memodifikasi kode sebuah perangkat lunak penting, mengalihkan tanggung jawab ke pihak tidak bersalah. Pelanggaran ini berbahaya karena dapat menjadi tidak dapat dipercaya lagi, keputusan berbasis data dapat jadi salah. Ada pelanggaran ketersediaan atau availability. Contohnya itu data atau layanan dihancurkan atau dibuat tidak tersedia, seperti defacement situs web, penghapusan data penting. Contoh penyerangnya itu mereka tidak mencari keuntungan finansial, mereka hanya ingin menimbulkan kekacauan atau pengakuan. Selanjutnya pencurian layanan. Biasanya itu melibatkan penggunaan sumber daya sistem tanpa izin, contohnya menjalankan server ilegal di sistem korban, menggunakan CPU korban untuk aktivitas berbahaya. Akibatnya, korban menanggung biaya dan performa sistem akan menurun drastis. Selanjutnya, penolakan layanan. Dia itu bertujuan untuk mencegah pengguna sah menggunakan sistemnya, contohnya membanjiri server dengan permintaan palsu, menyebabkan layanan menjadi tidak responsif. Serangan DOS bisa disengaja maupun tidak disengaja, misalnya bot pada web internet. Selanjutnya, metode umum serangan keamanan. Penyerang menggunakan berbagai teknik untuk menembus keamanan, seperti penyamaran, serangan replay, modifikasi pesan, man in the middle, dan sisanya hijacking. Pada eskalasi istimewa, konsep dasarnya adalah memberikan hak istimewa berbeda untuk pengguna sistem dan layanan anonim. Hak istimewa terjadi ketika penyerang memperoleh hak lebih tinggi dan seharusnya. Contohnya, email berisi skrip berbahaya, melangkor dijalankan dengan
hak istimewa tinggi penyalahgunaan bug sistem. Oke, mungkin itu aja dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang menonton.